Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kembali saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bersaat teduh. Kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Allah yang Rahman dan Rahim, Pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di pagi hari ini mengucap syukur buat kebaikanmu yang engkau nyatakan dan kami alami sampai saat ini. Sebelum kami memulai tugas dan kerja kami hari ini, kami mohon perlindungan Tuhan, berkat Tuhan berlaku atas kami di sepanjang hari ini, sehingga setiap pekerjaan kami lakukan dengan sungguh-sungguh dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita melihat di 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat 3, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Di ayatnya yang keempat dikatakan begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu, banyak orang percaya mengalami kegagalan di setiap pergumulan hidupnya. Hidupnya diwarnai frustasi yang berkepanjangan dan kekecewaan yang mendalam, sehingga mereka menyerah begitu saja di tengah perjalanan imannya. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka selalu gagal? Bapak Ibu, mengapa mereka selalu gagal? Itu karena mereka memiliki cara pikir yang salah, sehingga iman mereka tidak teguh dan mudah goyah ketika sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh, atau apa yang didoakan sekian lama ternyata belum juga beroleh jawaban dari Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhanlah penyebab semuanya itu. Mereka beranggapan janji Tuhan itu hanya teori saja. Terbukti ia tidak peduli dan membiarkan anak-anaknya dalam penderitaan dan masalah. Alkitab jelas mencatat, kalau kita lihat di dalam Mazmur 12 ayat 7 dan 8, janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi Bapak Ibu,
Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang bersandar kepadanya. Apabila kita berdiri di atas firman-nya itu akan bekerja. Tuhan sendiri berkata begini di Yesaya 55 ayat 11. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan yang menjanjikan kita pertolongan, Dia akan menepatinya. Tuhan yang menjanjikan bahwa Dia menyertai kita, Dia tidak akan pernah ingkar janji. Sayang, kita seringkali menjadi korban tipuan iblis yang berkata bahwa percaya dan mengimani firman Tuhan itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Haleluya. Ini iblis punya rancangan. Dia bisikkan di hatimu, jangan hanya berharap sama Tuhan. Kalau berharap sama Tuhan sudah lama mati. Haleluya. Ada satu peristiwa waktu saya masih di Makassar. Saudara, ada satu keluarga, ya entah apa yang terjadi di dalam keluarga itu. Tiba-tiba seorang oma, dia memeluk bayi atau cucunya, entah setan apa yang merasuk hati dan pikirannya. Tiba-tiba anak itu dia lempar, Bapak Ibu. Ini bayi loh, ya balita lah boleh dikatakan begitu. Dilarikanlah ke UGD, salah satu rumah sakit di Makassar. Saudara, di ruang UGD, dokter sudah minta kepada keluarga bahwa akan ditindak karena ada semacam gumpalan darah ya di kepala. Tapi keluarga itu mengatakan bahwa kami akan minta pendeta dulu untuk berdoa. Maka dihubungilah saya dan kemudian saya langsung menuju ke rumah sakit. Karena situasinya sore ya menjelang malam dan itu padat sekali, maka ya macet begitu sehingga harus boleh dikatakan ya terlambat datang. Dokter ya sudah mewanti-wanti harus segera ditindak. Tapi keluarga itu berkata, ibu dari anak itu berkata bahwa saya masih tunggu pendeta untuk mendoakannya. Mungkin karena dokter itu sudah hilang kesabarannya, dokter itu langsung berkata begini, apalagi yang kalian masih harapkan dari doa. Nah Bapak Ibu, tapi keluarga itu tetap ngotot untuk didoakan. Bahkan kemudian menolak untuk ditindak. Karena kalau ditindak harus buka kepala loh. Singkat ceritanya, anak itu cuma dirawat, lalu kemudian beberapa hari kemudian dibawa pulang. Dan sampai hari ini tidak ada masalah dengan kepalanya. Jadi tidak jadi dioperasi. Nah seringkali Bapak Ibu, iblis selalu membisikkan di hati kita, kemudian juga di pikiran kita, bahwa doa ataupun firman Tuhan tidak akan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Selain kita harus menyelesaikan dengan kekuatan kita. Padahal firman Tuhan berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Saat ini masih banyak orang yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga tidak dapat melihat kemuliaan cahaya Injil. Akibatnya mereka lebih percaya kepada bujuk rayu iblis yang menawarkan menyelesaikan dan jalan keluar secara instan tanpa perlu melewati proses yang panjang. Iblis selalu menawarkan penyelesaian masalah secara instan dan menolak proses atau menawarkan solusi dari setiap persoalan tanpa perlu melewati proses yang panjang. Bukankah ini yang dicari oleh banyak orang? Ya kan? Nah Bapak Ibu, kita lupa kepada kemenangan Yesus di atas kayu salib. Kita bukanlah orang-orang yang kalah. Perasaan takut, khawatir, dan semua hal negatif datangnya dari iblis dan dilakukannya supaya berkat dan pertolongan yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya itu terhalang. Karena itu di dalam Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah Bapak Ibu, mari
kita semakin melekat hanya kepada Tuhan, dan kita jangan pernah menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita terbatas. Yesus sudah memberikan undangan kepada setiap kita yang punya masalah. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dia selalu mau berpihak kepada kita. Dengan menyerahkan semua persoalan kita kepada Dia, berarti kita mau berpihak kepadanya. Nah, jika Allah di pihak kita, pasti kita menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ingat bahwa Tuhanlah yang menjanjikan kita pertolongan, yang menjamin bahwa Dia sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita, sebab Dia Immanuel. Jangan pernah kita terkecoh oleh tawaran-tawaran iblis. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita, dan pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan kepada kita itu pasti mendatangkan damai sejahtera, sukacita, melahirkan ucapan syukur. Amin. Sebab itu, Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita jangan dibutakan oleh ilah zaman now. Ya, kita selalu berjalan bersama Tuhan. Sebab Yesus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan supaya kami tidak dibutakan oleh ilah zaman now. Kiranya kami hanya selalu menantikan pertolongan dari Engkau, sebab hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada saat ini. Apapun situasi yang mereka hadapi saat ini, kiranya pertolongan Tuhan jadi bagian mereka. Urapi kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berjalan bersama Tuhan, kami meraih kemenangan. Sebab memang kami lebih daripada pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.